Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dukung Ganjar Pranowo memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Para pelukis di Solo Raya melukis wajah Ganjar dalam berbagai tema lukisan menarik. Harga beras masih tinggi. Masyarakat Kota Semarang kurangi jumlah pembelian beras yang mengakibatkan omset pedagang turun. Tas cantik berbahan karung goni dengan sentuhan kain Nusantara, sehingga memberikan wajah kemajemukan Indonesia. Seorang remaja asal Sragen tewas tenggelam saat berenang di aliran Sungai Bengawan Solo. Ibu korban menangis histeris saat korban dibawa ke rumah duka. Sejumlah warga mengevakuasi korban yang tenggelam di aliran Sungai Bengawan Solo pada Minggu siang. Sayangnya korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Ibu korban menangis histeris mengetahui anaknya pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Korban bernama Fuatansa asal Dukuh Pepongan Ngerampal Sragen. Awalnya korban sedang bersama 2 temannya tengah menikmati es teh di pinggiran sungai. Merasa cuaca panas, korban memutuskan untuk berenang. Sayang, korban tidak mengetahui adanya palungan dan kurang pandai berenang sehingga akhirnya tenggelam. Dalam kondisi panik, 2 teman korban sempat meminta bantuan pada warga. Orang anak-anak, jadi dia bermaksud beli es teh di sekitaran bantaran. Dan setelah itu mungkin karena dia kepanasan, nah setelah itu punya ide salah satu untuk mandi di kali. Nah, yang korban ini duluan, jadi duluan dia mandi duluan, tidak tahunya mungkin karena dia tidak bisa berenang, akhirnya dia tangannya sampai melambai-lambai minta tolong. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ada tindakan kekerasan di tubuh korban. Usai disemayamkan, jenazah korban segera dimakamkan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Dampak dari musim kemarau, para petani di Kecamatan Sambirejo, Sragen gagal panen. Tanaman padi yang sudah berusia 30 hari mengering sehingga petani merugi hingga belasan juta rupiah. Para petani di Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Sragen sedang dirundung masalah karena padi yang mereka tanam selama 30 hari mengering akibat kekurangan pasokan air. Petani pun gagal panen dan kini mereka rugi hingga belasan juta rupiah. Hampir semua lahan pertanian di Desa Sambi mengandalkan irigasi untuk mengairi sawah. Sementara sumber air seperti embung atau kali airnya mengering. Kurang lebih 3 hektar area lahan pertanian di Desa Sambi gagal panen. Umur mulai tidak keairan ini? Ya ini mulai umur sekitar 30 hari. 30 hari sudah nggak bisa. Sudah tidak kena air lagi. Tapi biaya ini, biaya apa nih? Benih, terus ini belum dihitung, pupuk belum dihitung. Ini maksudnya pengolahan tanah sampai tanam. Oh itu aja 7 juta. Kalau di total itu bisa sampai berapa? Kalau di total sampai 12 juta sampai. Gagal panen ini karena adanya petani yang nekat menanam tanaman padi. Seharusnya pada musim kemarau petani disarankan menanam tanaman palawija. Nah, karena beberapa warga yang spekulasinya salah, akhirnya mereka mungkin berhitung dengan kos yang lumayan tinggi dan tidak adanya air, akhirnya tidak dilanjutkan untuk sampai panen. Dan kita ditemani dengan penyuluh pertanian bahwasanya kalau di Sambi ini memang padi-padi palawija. Jadi untuk musim tanam ini disarankan untuk tanam palawija, tetapi beberapa ada yang nekat menanam padi dengan spekulasi mereka masing-masing dengan resiko yang mereka hitung masing-masing, dan salah satunya ada beberapa titik yang memang gagal panen. Luas lahan pertanian di Desa Sambi sekitar 219 hektar. Dari jumlah tersebut, 60 hektar ditanami tanaman padi, 35 hektar dibiarkan berah.
sedangkan sisanya ditanami tanaman palawija. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ratusan warga berburu ikan di sungai saat pengeringan Bendung Sidapurna di Kabupaten Tegal. Kegiatan tahunan ini menjadi daya tarik wisata hingga didatangi warga dari berbagai daerah. Warga dengan mudah berburu ikan saat pengeringan Bendung Sidapurna di Kabupaten Tegal pada Minggu pagi. Ikan ditangkap menggunakan alat penangkap atau serok maupun dengan tangan kosong. Mulai dari ikan berukuran kecil, sedang hingga ukuran besar dengan berat mencapai 7 kg bisa didapatkan warga. Ikan yang diperoleh biasanya berjenis lele, wader, gabus, dan sapu-sapu. Berburu ikan di bendungan yang dikeringkan menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi sebuah destinasi wisata. Tidak heran kegiatan ini ikut diramaikan warga dari luar daerah. Berarti tiap tahun memang dibuka? Emang dibuka, tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober. Kalau yang datang ke sini biasanya dari warga mana aja? Oh, banyak Mas, dari Brebes, dari sampai Pemalang juga sini. Ke sini sama. Iya. Terus sana banyak orang Brebes itu. Kadang ikannya ukurannya berapa Mas paling gede? Ya kalau ikan lele nyampe 7 kilo. Pengeringan Bendung Sidapurna rutin dilakukan 1 tahun sekali setiap tanggal 1 Oktober untuk mengecek bangunan bendung. Tujuannya untuk apa Pak? Untuk mengetahui bangunan-bangunannya retak atau rusak, sama untuk pengecetan ulang obat. Pengecetan di bawah. Termasuk ini nggak Pak? Sedimentasinya juga. Kalau tradisi warga berburu ikan ini memang setiap pembukaan ini. Acara ini pun membawa rezeki bagi para pedagang makanan. Penjualan makanan mereka meningkat selama acara berlangsung. Kalau pas kayak gini tambah laris. Alhamdulillah dapat uang. Penjualannya sampai berapa Bu? Banyak. Ya kadang kalau habis semua hampir ya 300 dapat lah. Warga yang datang tak selalu ikut berburu ikan, namun tak sedikit yang hanya menonton maupun menikmati berbagai macam kuliner sambil bersantai bersama keluarga. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Di tangan seorang perempuan di Solo, karung goni disulap menjadi bahan-bahan untuk pembuatan tas-tas cantik. Nah, ia memberikan sentuhan kreatif dengan memadukan tas berbahan karung goni dengan berbagai kain Nusantara hingga memberikan kesan sebagai tas Indonesia banget. Siapa sangka tas-tas cantik berbagai motif ini terbuat dari bahan baku karung goni. Tas-tas ini kian cantik karena diberikan sentuhan kain dari berbagai daerah di Nusantara. Ya, tas berwajah kemajemukan Indonesia ini adalah sentuhan tangan perempuan bernama Francisca Saveria. Tas-tas ini juga tidak ketinggalan dengan tren-tren fashion masa kini. Bersama dengan suami dan 9 karyawannya, Francisca menggeluti tas berbahan goni di daerah Mojosongo, Solo. Berbagai corak tas ia padukan dengan kain-kain dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga terlihat ada tas Nusa Tenggara, tas Sumba, tas batik, tas ulos, tas Toraja, dan masih banyak lagi. Semuanya memberikan kesan produk Indonesia asli. Kini Francisca merambah ke produk fashion lainnya seperti topi, bahkan pakaian. Ada rote, ada sumbawa, ada maumere, ada apa lagi? Banyak sekali. Itu keva kemarin yang baru dibeli belum sempat dibuat gitu. Terus yang troso itu juga ada troso, terus lurik, batik itu kan ada banyak macam. Nah, batik itu juga kami buat, batik itu kan dari jemputan, dari yang tulis pun kami ada. Jadi berbagai macam. Ulos ada, Maluku itu juga nanti ada di berbagai macam lagi. Jadi di balik usahanya ini, Francisca ternyata menyimpan sebuah mimpi besar. Bukan sekadar mencari uang, Francisca ingin meneruskan dan melestarikan kain Nusantara ke anak-anak muda. Saya ingin melestarikan kain Nusantara itu biar anak muda pun tahu, oh ternyata kain itu nggak hanya bisa dipakai untuk dipakai baju, tapi diaplikasikan di tas pun juga bagus dan anak muda juga bisa pakai, nggak cuma yang tua-tua yang. Selain menjual langsung di tempat usahanya dan mengikuti pameran UMKM, tas-tas cantik ini dijual Siska secara online melalui media sosial.
Harga tas bervariasi dari Rp65.000 hingga Rp400.000 tergantung ukuran dan bentuk. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.